Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hidayatullah Zainal, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Menurut saya, mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan? Karena rasanya suatu lembaga pendidikan tanpa adanya pengawasan bisa dikatakan pincang. Karena fungsi pengawasan di sini berfungsi untuk mengevaluasi atau melihat sejauh mana perencanaan atau planning yang telah dibuat dari awal bekerja. Bisa dilihat dari pengawasan, kita bisa mengukur apakah perencanaan atau planning yang telah ditetapkan di awal berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Menurut pendapat ahli manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen, saya mengambil George Terry dan Henry Fayol. George Terry sendiri mengemukakan fungsi manajemen menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, penggerakan atau actuating, dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Henry Fayol sendiri mengemukakan fungsi manajemen menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pengarahan atau commanding, dan yang keempat, pengkoordinasian, dan yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Dari kedua menurut para ahli tersebut, saya memilih George Terry yang sangat sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan. Karena George Terry mengemukakan ada 4, yaitu perencanaan, planning. Artinya perencanaan di sini dalam suatu lembaga pendidikan, perencanaan sangatlah penting karena merupakan titik atau tolak ukur untuk memulai suatu rencana atau kegiatan ke depannya. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing di sini artinya suatu pimpinan atau atasan melakukan pengorganisasian terhadap bawahan-bawahannya. Dan yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Penggerakan artinya adanya action atau adanya bukti nyata yang dilakukan oleh suatu unsur manajemen yaitu manusia. Dan yang ketiga dan yang keempat terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Controlling artinya adanya pengawasan dari atasan terhadap bawahannya. Unsur-unsur manajemen yang saya ketahui ada 7, yaitu 6M tambah 1I. Yang pertama, man atau manusia. Dalam lingkup pendidikan, unsur man yang dimaksud adalah birokrasi dan jajarannya yang merupakan penggerak atau orang-orang yang mengatur suatu lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedua yaitu money atau uang. Unsur money merupakan unsur yang sangat penting karena bisa dibilang suatu manajemen atau suatu kegiatan mengatur suatu lembaga perguruan tinggi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur uang. Dan yang ketiga yaitu materials atau bahan baku. Materials di sini artinya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa dan dosen. Dan yang keempat adalah mesin.
Mesin bisa dibilang sebagai alat pelengkap atau alat yang memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam melakukan proses belajar mengajar. Contohnya LCD. Dan yang kelima yaitu metode. Dalam melakukan suatu manajemen, kita tentunya harus memiliki metode terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya manajemen tersebut dapat terarah dengan baik. Dan yang keenam yaitu market atau pemasaran. Dalam lingkup pendidikan, pemasaran di sini seperti kita bisa mensosialisasikan tentang perguruan tinggi kepada adik-adik kelas kita. Dan yang ketujuh yaitu informasi. Informasi juga merupakan unsur yang sangat penting karena dalam melakukan suatu usaha atau manajemen apalagi dalam lingkup yang besar, kita membutuhkan informasi-informasi atau saran-saran dari berbagai pihak. Kembali ke pengertian awal bahwa manajemen artinya mengatur. Maka tentu saja manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan sangatlah penting. Karena tanpa adanya manajemen, maka lembaga tersebut atau organisasi tersebut tidak ada yang mengatur atau yang mengawasi. Manajemen di sini berfungsi mulai dari awal perencanaan sampai akhir. Jadi manajemen di sini benar-benar mengatur bagaimana jalannya perusahaan atau organisasi tersebut. Karena tanpa adanya pengawasan, maka organisasi atau lembaga tersebut akan berjalan tidak terarah, atau dalam kata lain tidak ada yang mengkoordinir karena tidak ada manajemen di dalamnya. Jadi manajemen sangatlah penting. Mengenai soal terakhir yaitu soal kasus. Apabila saya sebagai kepala sekolah, yang saya lakukan yaitu memberikan pengertian kepada guru bahwasanya dalam menghadapi murid-murid itu seperti ini dan begini, agar murid-murid tidak bosan dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, menyediakan fasilitas bagi guru maupun murid. Contohnya yaitu menyediakan fasilitas buku bagi murid dan menyediakan media pembelajaran seperti LCD dan juga lab atau laboratorium apabila diperlukan. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir apabila tidak di-skip. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati penonton, dan apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.